Teman-teman, selamat pagi. Kita hari ini sama-sama diskusi tentang penyakit-penyakit neurodegeneratif ya. Jadi sama seperti namanya ya, penyakit degenerasi pada sistem saraf. Nama saya Dr. Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Nah, kalau Anda cermati, maka nanti penyakit neurodegeneratif ini cukup sering ya kita jumpai dalam praktek sehari-hari kita ya. Eh, ada dua terutama yang penyakit neurodegeneratif. Yang pertama adalah uh, Alzheimer, ya demensia terutama, dan yang kedua adalah Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Nah, jadi proses neurodegenerasi atau degenerasi itu bisa terjadi terutama pada korteks ya. Dan kalau kita bicara fungsi, maka pada korteks cerebral ini kita akan bicara tentang fungsi-fungsi eksekutif ya. Ini terjadi pada frontotemporal demensia, Alzheimer demensia, atau Huntington disease. Ya, proses degenerasi juga bisa terjadi pada ganglia basalis. Nah, kalau terjadi pada ganglia basalis, ini kita akan mendapatkan yang terutama adalah penyakit Parkinson. Ya, atau juga bisa pada talamus. Ya, ini maka juga sama ya penyakit Parkinson, frontotemporal, Alzheimer, atau pada hipokampus. Nah, kalau hipokampus memang yang paling sering adalah penyakit Alzheimer, ya, atau pada cerebellum, di mana gangguannya nanti adalah pada gangguan untuk keseimbangan dan gerakan, misalnya spinocerebral ataxia, atau juga bisa pada kornu anterior daripada medula spinalis, misalnya pada penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis, ya, atau di brainstemnya, misalnya pada spinocerebral ataxia. Nah, proses degenerasi pada berbagai bagian otak inilah yang nanti kita akan bahas. Kalau bicara penyakit neurodegenerasi, maka yang paling utama adalah demensia dan Parkinson. Dan dua hal inilah yang akan kita bahas lebih banyak pada pertemuan atau diskusi kita kali ini. Nah, kalau Anda lihat ya, memang apa sih penyebab penyakit neurodegenerasi? Neurodegenerasi terjadi terutama karena adanya faktor resiko. Faktor resiko tadi bisa bersifat non-modifiable ya, tidak bisa dimodifikasi atau bisa dimodifikasi. Genetik memiliki peran penting ya. Nanti di slide berikutnya akan ada bagaimana peran daripada ApoE untuk penyakit Alzheimer. Bagaimana peran daripada PAK1 atau sinuklein pada penyakit Parkinson. Di sisi lain, kita akan ada aging, ya, proses aging. Proses aging yang memang terjadi secara alamiah, ya, sehingga ada banyak kerusakan pada mitokondria, ya, ada banyak paparan daripada stres oksidatif dan inflamasi. Dan yang berikutnya adalah gender, dan di sana ada peran hormon, ya, ada peran hormon sehingga ketika misalnya pada perempuan, ketika seseorang itu menopause, maka dia bebas dari semua perlindungan baik dari estrogen, ya, baik itu terhadap muscle, terhadap nerve, terhadap bone, ya. Demikian juga pada laki-laki dengan testosteronnya. Nah, tiga hal ini adalah yang non-modifiable, tetapi ada hal-hal lain yang bisa dimodifikasi. Ya, ambil contoh misalnya adanya komorbidity atau adanya kejadian sepanjang kehidupan. Seorang pasien dengan penyakit cerebrovaskuler itu akan lebih mudah untuk jatuh kepada kondisi demensia atau Parkinsonism. Ya, type 2 diabetes itu juga meningkatkan risiko. Kenapa? Karena adanya makroangiopati. Ya, hipertensi juga demikian. Hiperkolesterolemi, ya, paparan dari environment, terutama logam berat, stres oksidatif, dan juga bagaimana pemisahan atau konflik-konflik sosial. Ya, jadi berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa ketika orang itu banyak bersosialisasi, maka risiko-risiko misalnya untuk terjadinya demensia juga berkurang.
Selain komorbiditas juga ada lifestyle ya, pola hidup, misalnya diet ya, diet Mediterranean misalnya dengan berbagai biji-bijiannya itu diyakini memiliki dampak yang baik terhadap kardiovaskuler termasuk pada demensia. Ya, kemudian juga bagaimana sifat personalitasnya ya, edukasi ini penting. Ada yang disebut dengan cognitive reserve, jadi orang yang bersekolah tinggi ya, yang level pendidikannya tinggi itu dia memiliki cadangan kognitif yang lebih baik daripada yang tidak. Kemudian kalau ada depresi pasti itu akan memperberat, gangguan tidur juga akan memperberat, demikian juga dengan olahraga. Artinya pola hidup yang sehat itu juga akan membantu untuk mencegah penyakit-penyakit neurodegenerasi. Teman-teman yang saya hormati, sehingga kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah demensia, dan yang kedua adalah Parkinson. Kalau teman-teman cermati judul daripada topik kita, memang terutama untuk defisit memory and neurobehavior in aging process. Nah, terminologi demensia itu merujuk kepada suatu gangguan daripada fungsi-fungsi kognitif yang didapat ya. Fungsi-fungsi kognitif atau fungsi-fungsi kortikal tadi bisa saja meliputi atensi ya, kemudian kemampuan eksekusi ya, proses belajar dan memori, lalu kemudian berbahasa, fungsi visuospasial, persepsi, termasuk praksis dan kognisi sosial. Itulah makanya ketika teman-teman misalnya di Skillstep nanti mengujikan misalnya MMSE, Mini Mental State Examination, atau kemudian SINLUC ya, atau kemudian Montreal Cognitive Assessment, atau ADAS-Cog itu, maka kalau Anda cermati sebenarnya semua tes-tes sederhana untuk demensia tadi terutama berfokus kepada memori ya, language, atensi dan juga persepsi ya. Fungsi berbahasa itu misalnya mendapat peran yang besar untuk itu. Fungsi-fungsi kognitif tadi bisa mengalami gangguan disertai dengan gangguan perilaku dan juga gangguan daripada fungsi untuk mandiri ya. Jadi kalau teman-teman cermati jembatan D-nya itu ABC. Activity of daily living, behavior changes, cognitive decline. Jadi gangguan kognisi tadi bisa sampai menyebabkan gangguan daripada perilaku atau behavior changes, misalnya pasiennya mudah curiga, mudah marah tanpa sebab ya, dan mengganggu fungsi daripada activity of daily living-nya. Misalnya pasiennya menjadi harus terganggu untuk diingatkan hal-hal yang sederhana, misalnya mandi, ya, kemudian memasak kalau dia seorang ibu, ya, atau berkendara untuk berpergian, itu dia akan terganggu karena demensianya. Jadi ingat ABC. Activity of daily living, behavior changes, dan cognitive decline. Teman-teman yang saya hormati, sehingga kalau dicermati, ini berbagai tipe daripada demensia, berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer itu memang menempati porsi yang terbesar, ya. 60-70%. Di berbagai studi di Asia misalnya ini antara 40 sampai 50%, tapi memang biasanya porsinya terbesar. Yang kedua adalah penyakit demensia vaskuler, di mana demensia itu terjadi akibat daripada gangguan pembuluh darah di otak, termasuk di sini adalah multi-infarct demensia, post-stroke kognitif impairment atau post-stroke demensia ya, yang memang menyebabkan demensia tadi akibat daripada gangguan-gangguan di pembuluh darah otak. Ya, lalu kemudian ada berbagai tipe demensia yang lain, misalnya frontotemporal demensia,
demensia Lewy body dan demensia pada penyakit Parkinson, lalu kemudian ada young onset Alzheimer, dan juga berbagai hal lain termasuk penyakit prion dan Huntington. Teman-teman sejawat yang saya hormati, kalau Anda cermati juga, maka yang membedakan adalah kurvanya. Jadi seringkali kalau nanti Anda mulai berpraktek, Anda mendapatkan seorang lansia, maka kata-katanya sering gini, oh sudah tua, wajar kalau memang ada gangguan memori. Ya. Nah, kalau Anda cermati, yang warnanya kuning itu menunjukkan memang ada penurunan atau penurunan kemampuan kognisi dan fungsional. Pastilah ya, semakin orang itu tua dia akan turun begini ya. Tetapi kalau Anda lihat maka fungsinya penurunannya itu tidak tajam ya, dia landai ya. Nah, berbeda dengan pasien-pasien yang nanti akan jatuh kepada kondisi-kondisi Alzheimer, maka Anda lihat biasanya akan didahului dengan MCI, mild cognitive impairment, ada juga subjective cognitive impairment, di mana di sini biasanya the patient know, the doctors don't know, gitu ya. Jadi pasiennya itu mengatakan ya, saya nggak beres nih, ada sesuatu yang salah nih, gitu ya. Tapi hasil-hasil dari pemeriksaan itu belum menunjukkan kelainan yang nyata, ya. Lalu dia jatuh pada mild cognitive impairment, di mana pembeda utamanya adalah masih mandiri. Jadi pada MCI tingkat kemandiriannya itu masih cukup baik. Lalu kemudian terdiagnosis Alzheimer disease dan dalam perjalanan waktu secara gradual fungsi ini akan semakin turun sampai kemudian kehilangan dari fungsi kemandirian. Para teman-teman sejawat yang saya hormati, dan kalau dicermati memang faktor risiko baik dari penyakit Alzheimer maupun juga penyakit demensia vaskuler itu saling tumpang tindih ya. Ada faktor dari hostnya, misalnya usia ya, semakin tua usia semakin besar risiko demensia. Pendidikan, orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah maka lebih mudah terkena. Genetik, nah ini ada beberapa faktor yang memang diturunkan ya, termasuk ApoE tadi. Lalu vascular risk factor, kalau dia punya hipertensi, dia punya diabetes, dia punya hiperkolesterolemi, ini semua akan meningkatkan risiko. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya adalah perubahan di level vaskuler. Ya. Ada aterosklerosis di sana, ada penyakit-penyakit mikrovaskuler, yang lalu berdampak terhadap penurunan aliran darah otak, ya, termasuk cedera endotelnya. Di sisi lain, semua gangguan tadi bisa juga diperparah adanya stres oksidatif, polusi, asap rokok, ya, yang menyebabkan disfungsi daripada blood-brain barrier. Yang kemudian ada tambahan di dalam otak yang bisa sudah mulai diidentifikasi, misalnya penimbunan amiloid, ya, cerebral amyloid angiopathy, CAA, cerebral amyloid angiopathy, termasuk proses penuaan yang ada di otak. Nah, apa dampak yang bisa kita dapatkan di dalam pemeriksaan imaging di otak? Yang pertama adalah mikroinfark. Jadi ini berbeda dengan large infarct yang kemudian menyebabkan pasien itu mengalami kelumpuhan, ketidakmampuan bicara. Mikroinfark itu merujuk pada infark yang kecil-kecil tetapi multiple, ya. Atau kemudian infark yang sifatnya lakunar. Lakunar itu ukurannya kurang dari 1,5 senti. Lalu kemudian juga white matter lesions, ya, pada substansia alba, ya, multiple mikroinfark, termasuk juga adanya loss daripada neuronal dan sinaps, dan pengecilan otak, yang semuanya lalu berujung kepada gangguan fungsi kognitif dan juga demensia. Nah, jadi biasanya
secara algoritma teman-teman akan bisa melihat yang terganggu pertama apa? Memori, ya. Itu yang makanya kalau dalam bahasa awam disebutkan mudah lupa, ya. Yang lalu harus didampingi dengan kemampuan praksis, ya, kemampuan berbahasa, kemampuan mengenali, dan juga fungsi eksekutif. Jadi ada apraksia, afasia, agnosia, dan juga fungsi daripada eksekutif. Ya, kalau ada satu gangguan ya dengan gangguan dua atau lebih fungsi kognitif yang lain, fungsi mental yang lain, maka kita harus cermati berbagai diagnosis bandingnya. Ya, coba Anda cermati. Kalau ini pasiennya gangguan memori, ya, bingung, fungsi eksekutifnya kacau, ya, sifatnya adalah akut, ya, adanya gangguan terutama dalam hal atensi, maka kita mendiagnosis yang utama sebagai diagnosis banding adalah delirium. Ya. Tapi kalau ini sifatnya tidak akut, maka kita sebut apa? Demensia. Usianya di atas 50 tahun, skor MMSE, Mini Mental State Examination, yang nilai maksimumnya itu adalah 30, ini masih di atas 24 ya, karena salah satu diagnosis cut off-nya itu adalah kurang dari 24, ya. Maka ini masih kita sebut dengan AAMI, Age Associated Memory Impairment. Ya, Age Associated Memory Impairment. Ya. Nah, tapi kalau memang lebih banyak pada memorinya dan tes memorinya tadi kurang dari 1,5 standar deviasi daripada usia yang cocok, maka kita bisa sebut sebagai mild cognitive impairment. Ya. Nah, lalu ada nggak bukti ya adanya vokal neurological disorder baik dari imaging maupun dari berbagai tes yang lain, ya. Maka bisa saja ini suatu amnesia, afasia, agnosia, apraksia, atau gangguan daripada fungsi eksekutif yang memang harus ditunjukkan dari adanya lesi yang sifatnya vokal di otak yang bertanggung jawab terhadap berbagai hal tersebut. Para teman-teman sejawat yang saya hormati, kalau Anda mencermati kembali, maka memang biasanya risiko utamanya itu terjadi akibat perubahan-perubahan faktor vaskuler, baik itu hipertensi, diabetes, smoking, hiperkolesterolemi, dan adanya faktor genetik, misalnya adanya timbunan ApoE, ya, lalu adanya cedera vaskuler, baik itu cedera vaskuler yang terjadi jelas di pembuluh-pembuluh darah besar atau cedera-cedera vaskuler terutama di pembuluh darah kecil. Ya, adanya disfungsi daripada blood-brain barrier, yang adanya neurotoksin, kemudian ekspresi daripada genotyping ini juga ada timbunan dari alfa beta amiloid tadi, ya. Dan kalau ini mengenai banyak pembuluh darah akan ada oligemia, ya, adanya hipoperfusi, ya, yang semuanya berdampak pada inflamasi, akumulasi alfa beta, ya, dan fosforilasi daripada tau, maka terjadilah disfungsi sinap, cedera neuronal, penyakit neurodegenerasi yang akhirnya berujung kepada demensia. Nah, mari kita coba cermati satu persatu. Penyakit Alzheimer tadi ya, ini merupakan salah satu bentuk demensia yang utama yang memang terutama disfungsi kognitifnya itu ditandai oleh dua hal yang menonjol, gangguan memori dan kesulitan berbahasa. Lalu disertai dengan penyakit-penyakit atau gejala behavior and physiological, ini yang seringkali disebut BPSD, behavior and psychological symptoms in dementia, termasuk adanya apati, depresi, halusinasi, delusi, bahkan sampai agitasi, ya, termasuk misalnya kecenderungan untuk paranoid, ya, kecenderungan untuk marah, gitu. Dan ada kesulitan di dalam melakukan aktivitas harian. Nah, sehingga teman-teman, para senior, para sejawat cermati, maka yang terjadi adalah ABC tadi. Activity of daily living, behavior changes, dan cognitive impairment.
Dan memang survival-nya akan sangat tergantung biasanya setelah diagnosis yang seperti tadi Anda cermati di dalam kurve, maka akan ada penurunan yang cepat dan biasanya sampai 8-10 tahun. Teman-teman, yang berikutnya adalah penyakit demensia vaskuler yang memang bertanggung jawab antara 25% sampai 30-40%. Dan biasanya dibandingkan dengan demensia Alzheimer, onsetnya itu lebih cepat ya. Termasuk misalnya sesudah stroke lalu kemudian ada penurunan yang tiba-tiba terhadap fungsi kognitif dan fungsi eksekutif lainnya ya. Nah, pasien dapat saja datang dengan juga gejala stroke ya, PSD misalnya post stroke demensia atau berbagai penyakit vaskuler lainnya. Misalnya ini pasien dengan penyakit jantung yang mengalami gangguan memori, atau pasien hipertensi, pasien diabetes, pasien hiperkolesterolemi. Yang memang selain daripada fungsi-fungsi kognitif tadi, juga mudah ditemui pada penyakit demensia vaskuler adalah gangguan-gangguan fisiknya. Misalnya pada pasien pasca stroke ada kelumpuhan di sana yang mempengaruhi mobilitas, gangguan keseimbangan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, demensia Lewy body itu bertanggung jawab terhadap 15% kasus demensia yang karakteristiknya itu terutama adanya fluktuasi terhadap awareness ya dan juga dari hari ke hari dan tanda-tanda daripada Parkinsonism. Jadi demensia Lewy body ini lebih dikaitkan dengan adanya penyakit Parkinson, termasuk tremor, rigiditas, ya, kelambatan atau bradykinesia, dan miskinnya ekspresi daripada wajah. Yang sering membedakan dengan tipe demensia yang lain adanya halusinasi visual atau delusi yang lebih mudah muncul. Ini bisa dipahami karena sebagian besar misalnya gangguannya bisa terjadi di area-area di substansia nigra, ya, kemudian caudatum, putamen, ya, talamus, ya, di mana juga ada peran dopamin di sana, ya, sehingga gangguan daripada fungsi dopamin tentu akan proyeksinya bisa di mesolimbokortikal, ya, nigrostriatal, atau tuberoinfundibular. Ya. Kalau dia kenanya di nigrostriatal, maka yang terganggu memang lebih banyak pada gerakan, tapi untuk yang mesolimbokortikal, maka yang terganggu lebih banyak daripada memori dan juga adanya kemungkinan halusinasi tadi. Ini mudah roboh karena dia penyakit Parkinson. Ya, biasanya memang kurang lebih beberapa 3/4 dari pasien Parkinson akan menjadi demensia dalam waktu 10 tahun. Nah, demensia frontotemporal biasanya ini terjadi kalau memang usianya onsetnya relatif lebih muda, adanya gangguan daripada perilaku, termasuk disinhibisi, ya. Ini cenderung pada gangguan-gangguan di lobus frontal, ya. Kemudian hilangnya awareness daripada sosial, dan juga perubahan perilakunya itu lebih menonjol dibanding perubahan memorinya karena dia mengenai lobus frontal. Ya, kemudian disturbance atau gangguan mood, bicara, berbahasa, dan juga kontinens ya karena juga di frontal itu juga lebih sering. Jadi pasiennya lebih sering mengalami gangguan kontinen, inkontinensia. Kemudian ada penurunan daripada fungsi berbahasa yang juga berlangsung progresif, ini yang kita sebut dengan primary progressive aphasia. Dan biasanya berbeda dengan Alzheimer, pada kasus demensia frontotemporal, riwayat keluarga tidak terlalu sering. Nah, diagnosis daripada penyakit demensia itu terutama berdasar dari penemuan-penemuan klinis yang memang didasarkan pada wawancara dan pemeriksaan fisik diagnostik yang cermat ya. Laboratorium, imaging ya dan fungsi kognitif itu membantu menegakkan diagnosis, tetapi
bukanlah semata-mata untuk harus dikerjakan. Jadi biasanya mulai dari laporan caregiver, ya, laporan anak, laporan istri, laporan suami bahwa ada perubahan dalam hal fungsi-fungsi eksekutif, ya. Nanti baru kita lakukan pertanyaan, apakah ini terjadinya mendadak, ya, apakah terjadinya bertahap, gitu. Lalu dilakukan pemeriksaan untuk menemukan gejala-gejala lain atau tanda-tanda lain. Nah, kalau pasien itu menunjukkan cognitive impairment tapi tanpa gangguan daripada fungsional atau activity daily living-nya masih baik, ini maka disebut sebagai mild cognitive impairment. Jadi ingat saja ABC. Jadi demensia itu ABC. Activity of daily living, behavior changes, lalu cognitive impairment. Ya. Nah, kalau diagnosis demensia kita tegakkan, maka dampak daripada impairment-nya itu harus kita tentukan untuk tadi meramalkan prognosis. Jadi ini in general practice ya, ada laporan memory loss atau gangguan fungsi kognitif lainnya. Silakan Anda bisa mengerjakan MMSE, Anda bisa mengerjakan CDT, ada nggak didahului oleh gangguan-gangguan daripada fungsi-fungsi psikiatrik, ya. Bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak didahului oleh gangguan dari fungsi-fungsi psikiatrik, maka pertanyaannya adalah apakah dia akut, ya. Kalau dia akut, mungkin dia suatu delirium, ya. Apapun penyebabnya. Kalau dia bukan akut, lalu kita akan melihat lagi apakah diikuti juga dengan gangguan daripada fungsi hariannya, ya. Kalau iya, lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologi, ya. Kalau dia ada tidak normal, maka lalu kemudian kita lakukan pelacakan untuk demensia, ya. Jadi algoritmanya adalah seperti ini. Untuk pelacakan demensia, maka yang harus kita kerjakan adalah mencoba melihat dari hasil-hasil lab, ya, juga pemeriksaan imaging dan juga pemeriksaan imaging yang lain, ya. Kalau ini semuanya normal, ya, dan dia tidak menjelaskan adanya kemungkinan penyebab lain, onsetnya gradual, progresif, ya, kita sudah menyingkirkan kemungkinan penyebab lain, maka sangat mungkin ini adalah suatu penyakit Alzheimer, ya. Nah, lalu kemudian CT scan, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, kalau ternyata ini hasilnya normal dari pemeriksaan, maka lalu kita lihat apakah dia stepwise dan sudden onset, maka bisa saja ini suatu vaskuler demensia. Nah, jadi ini beberapa pemeriksaan awal ya. Misalnya Anda memeriksa anemi, misalnya untuk penyakit B12 defisiensi, ya, kemudian misalnya tiroid, ya itu juga penting. Sifilis serologi, HIV, ini juga cukup banyak kasusnya sekarang, dan juga CSRE dan EEG, karena beberapa obat demensia, misalnya golongan cholinesterase inhibitor, bisa mengganggu irama jantung. Lalu CT scan ini penting ya untuk menyingkirkan berbagai hal yang lain di intrakranial, ya. Misalnya suatu tumor otak di frontal yang besar itu juga pastinya datang dengan gangguan perilaku, tapi itu kan bukan demensia karena jelas ada lesi struktural di sana, ya. Kalau bisa dilakukan MRI scan lebih baik, kalaupun tidak imaging, CT scan itu biasanya untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain yang bisa reversibel kalau penyebabnya dilakukan tata laksana. Nah, bagaimana dengan pengobatan? Jadi yang terganggu itu terutama adalah neurotransmitter asetilkolin. Ya, jadi neurotransmitter asetilkolin itu nanti akan dipecah oleh enzim kolin esterase. Nah, sehingga obatnya adalah menghambat enzim pemecah tadi, menghambat
enzim pemecah kolin esterase. Jadi dia disebut dengan asetylcholine esterase inhibitor. Ya, ada 3 obat yang biasanya di-approve. Yang pertama adalah donepezil, rivastigmine, dan galantamine. Ya, biasanya memang penelitiannya untuk penyakit-penyakit Alzheimer, walaupun bisa juga untuk berbagai tipe demensia, walaupun studi-studinya tidak sebanyak penyakit Alzheimer. Ya. Untuk menghambat progresivitas atau pada kasus yang sudah advance, maka bisa kita berikan suatu antagonis daripada reseptor NMDA, ya, reseptor-reseptor untuk glutamat, ya, ada 2 reseptor glutamat, NMDA dan AMPA, yang ini bisa kita berikan untuk mencegah perburukan dan mencegah influx kalsium yang sifatnya toksik, dan biasanya pada kasus moderate to severe. Nah, ini beberapa obatnya ya, donepezil, rivastigmine, galantamine, yang memang biasanya untuk mild to moderate, ya, tergantung dosisnya. Atau memantin yang untuk moderate to severe. Ya, jadi asetil dan kolin, ini ada asetilkolin, kalau dia dilepaskan di celah sinap, nanti akan ada enzim, ya, yang memecahkan asetilkolin tadi, yang kita sebut dengan asetilkolin esterase, supaya enzim ini tidak cepat-cepat memecah asetilkolin yang jumlahnya sudah berkurang pada pasien dengan demensia akibat daripada degenerasi neuron-neuron penghasil asetilkolin. Maka kalau kita berikan tadi asetilkolin esterase inhibitor, maka enzim tadi tidak bekerja cepat. Ya, dengan demikian dihambat kerja daripada enzim pemecah asetilkolin. Dengan demikian jumlah asetilkolin yang berada di celah sinap tetap tinggi. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, ada keterlanjutan dari proses yang toksik tadi, yang terutama diperantarai oleh glutamat, ya, sehingga selain daripada pengobatan simptomatik dengan memberikan enzim pemecah, ya, atau penghambat enzim pemecah, penghambat asetilkolin esterase, pendekatan yang berikutnya juga adalah memberikan penghambat daripada reseptor glutamat, karena tadi ya glutamat itu sifatnya toksis, ya, dan merusak, ya. Jadi kita memberikan antagonis NMDA. Nah, ini beberapa staging dan juga bagaimana pengobatan itu bisa dimulai akan sangat tergantung daripada berapa sih besarnya atau berat ringannya daripada dimensianya. Oke, tadi dimensia sudah. Nah, penyakit neurodegeneratif yang kedua, teman-teman sejawat yang saya hormati, adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif yang terutama menyerang pada neuron-neuron penghasil dopamin yang di bagian otak yang kita kenal dengan substansia nigra. Gejalanya biasanya berlangsung lambat, bertahap, ya, dan memang gejala-gejala utamanya adalah yang ini kalau jembatan keledainya ya teman-teman, para senior, para sejawat yang saya hormati, Anda ingat saja tremor, rigiditas, akinesia atau bradykinesia, dan P-nya itu adalah postural instability. Tremor, rigiditas, akinesia atau bradykinesia, dan postural instability atau mudah roboh. Nah, penyakit Parkinson secara mekanisme itu merupakan gabungan antara adanya mutasi genetik, ya, terutama PAK1, ya, kemudian juga faktor-faktor lingkungan, misalnya paparan insektisida, cedera otak, yang akhirnya berujung kepada suatu disfungsi mitokondria, ya. Ini juga banyak oksidatif stres, ya, misalnya paparan radiasi yang kalau dicermati maka bisa saja terjadi terutama apoptosis, ya.
apoptosis pada penghasil-penghasil neuron penghasil dopamin akan berujung kepada munculnya gejala dan tanda daripada penyakit Parkinson. Ya. Sehingga memang biasanya gerakan kita itu akan selalu konstan untuk ada yang aktivasi, ada yang relaksasi, aktivasi, relaksasi. Ya, dampak daripada kerusakan proyeksi dopamin, terutama pada fungsi-fungsi gerakan di substansia nigra, makanya kita menyebutnya sebagai proyeksi nigrostriatal dari substansia nigra ke striatum akan berdampak kepada munculnya akinesia atau bradykinesia. Ya. Di sisi lain, kalau eksesif dopamin, maka teman-teman bisa mendapatkan diskinesia atau hiperkinesia. Ya, jadi biasanya ini tipikal ya untuk penyakit Parkinson, tremor, rigiditas, ya, kemudian bradyakinesia atau bradykinesia dan postural instability, dia mudah roboh. Nah, dopamin itu bukan hanya untuk fungsi motorik, tapi juga berbagai fungsi yang lain, sehingga di gejala motor Anda akan dapatkan ini, ya, tremor terutama, gangguan berjalan, ya, kemudian kaku, ya, bicaranya juga lambat, rigiditas, postural instability, tetapi ada juga gangguan-gangguan fungsi lain, terutama akibat pengacuan daripada dopamin yang berkurang tadi, ya, termasuk bagaimana gangguan-gangguan perilaku, ya, kemudian juga pembauan, penghidu, kemudian juga gastrointestinal, ya, termasuk pain, dan pain-nya biasanya karena rigiditas, ya, jadi karena dia kaku. Nah, tadi sudah disampaikan teman-teman yang saya hormati, bagaimana yang bertanggung jawab itu adalah dopamin, ya, sehingga pendekatan terapinya adalah kita memberikan dopa dari luar. Nah, kita memberikan dopa dari luar karena neuron penghasil dopaminnya tidak mampu lagi untuk menghasilkan dopamin yang cukup, ya, itu yang kita bilang levodopa. Atau pendekatan yang lain, kita memberikan sesuatu yang menyerupai dopa dan bisa berikatan dengan reseptor dopamin. Reseptor dopaminnya yang warnanya hijau muda ini yang kita sebut dengan agonis dopamin, ya. Atau kita memberikan obat yang menghambat enzim pemecah dopamin. Ada dua enzim pemecah dopamin, yaitu katekolamin O-metil transferase dan monoamin oksidase. Jadi teman-teman yang saya hormati bisa memberikan penghambat katekolamin O-metil transferase, misalnya entacapone, atau bisa memberikan penghambat daripada monoamin oksidase, contohnya misalnya selegelin. Ya. Sehingga jumlah dopamin yang berkurang tadi, ya, itu bisa kita tingkatkan dengan kita memberi levodopa dari luar, ya. Nah, di dalam sistem peripheral, ya, sebelum dia masuk dari blood-brain barrier, itu akan ada selalu enzim pemecah dopa. Sehingga pemberian levodopa dari luar itu harus selalu dikombinasi dengan penghambat enzim pemecah dopa di perifer. Enzim pemecah dopa di perifer tadi yang kita sebut dengan dopa dekarboksilase. Sehingga pemberian levodopa, karbidopa itu selalu dikombinasi dengan dopa dekarboksilase inhibitor. Karena kalau dia tidak dikombinasi dengan itu, dopaminnya tidak akan naik levelnya karena belum masuk BBB, belum masuk blood-brain barrier saja, dopaminnya itu sudah dipecah oleh enzim dopa dekarboksilase. Ya. Nah, kalau dia dopamin, teman-teman bisa memberikan agonis tadi, ya, atau obat-obat yang menghambat enzim pemecah dopamin. Ya. Nah, ini, ya, kalau di luar nih tadi saya sampaikan, ya, dopa dekarboksilase, dopa
dekarboksilase. Ya, jadi kita bisa memberikan dopa dekarboksilase inhibitor. Ya, dopa dekarboksilase inhibitor. Ya, supaya levodopa yang tadi kita berikan itu bisa masuk ke blood-brain barrier supaya tidak dipecah di sini. Nah, di sini juga ada enzim pemecah di perifer, misalnya katekolamin ometil transferase tadi. Ya, begitu dia sudah masuk, dopaminnya dia akan rilis, ya, berikatan dengan reseptor di postsinap. Ya, nah, kalau Anda mau menghambat enzim pemecahnya, misalnya monoamin oksidase, Anda bisa memberikan selegelin, ya, atau Anda mau memberikan obat yang bukan dopamin tapi menyerupai dopamin dan bisa berikatan pada reseptor-reseptor dopamin di postsinap, ya, misalnya pramipexol atau propinirol. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk dua penyakit neurodegeneratif. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak teman-teman sejawat yang saya hormati.